Terima kasih Anda masih bersama kami di Semangat Pagi Indonesia. Dan tadi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa kita akan berbincang-bincang mengenai tema kita hari ini, yakni ekspor produk lokal. Pak Adil Karim, Sekretaris LKK Lembaga Konsultasi Kepabeanan Kepelabuhan dan Perdagangan Kadin DKI. Pak Adil, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Sehat toh, Pak? Alhamdulillah. Selamat pagi Indonesia. Ya, terima kasih sudah hadir di Semangat Pagi Indonesia pagi hari ini. Pak, seberapa besar sih peluang kemudian produk lokal milik UMKM ini bisa menembus pasar ekspor luar negeri? Ya, sebenarnya kalau ditanya berapa besar, ya cukup sangat besar. Artinya masih banyak peluang-peluang. Kalau kita paling baru lebih kurang 15% lah, sekitar 15% masuk UKM ini ke pasar ekspor. Kita lihat contoh seperti Thailand itu udah 29,5%. Tetapi sampai saat ini kan memang kita harus UKM itu lagi berbenah diri juga. Satu sisi dari Kementerian Perdagangan juga sudah selalu mengadakan expo seperti Babarnite yang di 125 negara. Itu kan suatu opportunity, artinya suatu peluang untuk membangkitkan gairah ekspor kita. Tentunya dari produk lokal gitu. Sekarang ada IORA juga sebenarnya juga membantu untuk IORA ini membantu itu kan pasarnya bisa Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin. Ini kan suatu peluang-peluang, suatu opportunity lah. Yang jelas kita berharap ini antara pengusaha sama pemerintah ini bersinergi lah, duduk bareng, kira-kira gitu. Cuma memang banyak kendala di UKM ini, IKM ini. Itu tadi masalah modal kerja, masalah jaringan. Terkadang mereka juga kurang menjaga kualitas. Karena kan masuk ke pasar global itu kan kualitas harus terjaga, harus ada aturan-aturan yang diketahui, baik itu ekspor impor negara tujuan, lisensinya gimana. Ini yang harus diperhatikan oleh UKM. Tentunya perlu ada pendampingan dari kementerian-kementerian yang ditunjuk sebagai teknis melalui salah UKM industrinya itu Dinas Industri. Dan kita perlu diketahui, kita punya ADDAK kan, kita punya ADDAK kalau tidak salah 24 negara. Apa itu Pak ADDAK? Atas perdagangan di setiap duta besar. Iya, itu kan ada lebih kurang 24 negara. Terus ada ITPC-nya itu Indonesia Trade Facility untuk ininya konferensi. Nah, ini kan sebenarnya mereka itu harus lebih aktif secara politik untuk menjualkan produk dari Indonesia. Nah, seperti adak-adak sekarang mereka kan bisa melihat. Kita lihat itu seperti produk-produk yang sudah barang jadi makan olahan. Itu seperti Indofood. Indonesia sudah masuk mana-mana pasar dunia. Iya. Afrika dan sebagainya. Sasa dari MSG itu sudah masuk kemana-mana. Ada lebih kurang 30 produk yang hasil Indonesia sudah mendunia. Tetapi kan harus dilakukan juga sama produk-produk yang lain. Kalau kita bicara lokal, itu furniture, itu lokal. Nah, tetapi memang ini tadi mereka kadang-kadang kurang jaringan dan kurang modal. Nah, di sini harus masuk ADDAK. Kalau memasarkan, ADDAK bisa melihat produk Indonesia yang dibutuhkan di sana apa, terus pengembangannya apa, dan bekerja sama dengan industrinya, perindustrian yang ada di sini. Perindustrian itu harus melakukan pembinaan, pelatihan dan sebagainya. Pak Adil, tadi kita sama-sama mengikuti ada cerita dari Bali misalnya. Bali kan menarik. Desain produknya oke, brandnya Bali sebagai brand atau sebagai provinsi yang punya brand besar di dunia juga sudah oke. Tetapi faktanya Pak, di percaturan perdagangan saat ini juga tidak mudah. Betul. Iklim usaha berubah, kemudian cara bersaing berubah, dan seterusnya. Apa yang bisa kita ambil dari kejadian di Bali? Saya hanya berpikir kalau Bali sedemikian challenging, apalagi daerah lain misalnya. Kalau kita lihat contoh Bali, terkadang lokal juga mereka merasa survive. Ada di zona aman. Ada di zona aman. Mereka dengan produknya saja sudah hidup gitu. Tetapi kan ini harus ada campur tangan pemerintah. Pemerintah harus membuka, dan mereka juga sebenarnya harus membuka diri. Sekarang ini ke zaman e-commerce, walaupun tidak banyak akhirnya, tetapi untuk memperkenalkan produk Indonesia itu udah cukup bagus. Mereka harus buat website, mereka harus ikut yang namanya ada expo, ada pameran, mereka yang ikut. Kementerian Perdagangan juga memfasilitasi gitu loh. Artinya ada pameran-pameran dan sebagainya.
Kami aja dari sisi Kadin DKI itu tiap tahun ada pameran bekerjasama dengan perindustrian, tetapi memang masih pasar lokal. Nah, supaya mereka bisa bergerak di go public, secara global, ini kan harus ada mumpuni dengan pengetahuan knowledge. Mereka harus menjaga produknya, kualitasnya, kemasannya gimana. Harus ada diversifikasi lah. Kalau nggak ada diversifikasi juga susah juga untuk bergerak. Tetapi tetap dikasih pembinaan dari pemerintah supaya mereka bisa lebih mandiri dan bisa masuk ke pasar global. Intinya mereka harus membuka diri juga. Memang tidak mudah untuk masuk ke pasar ekspor. Banyak hal-hal yang mesti dikejar gitu loh. Apa saja Pak kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pengusaha kemudian untuk bisa menjual produknya keluar? Ya, salah satunya mereka kan harus berbadan usaha. Banyak juga IKM kita ini kan perorangan. Dan dijual kepada tengkulak yang akhirnya punya nama, padahal mereka hanya trading. Gitu. Banyak kejadian. Saya sempat ke daerah tebing tinggi itu, mereka produk yang dari dari kelapa itu mereka bisa ekspor, tapi ekspornya bukan mereka lakukan, tengkulak yang melakukan. Nah, mereka kan harus tahu lisensinya apa untuk ekspor. Untuk harus ada pengetahuan apa itu ekspor impornya Siapa untuk negara yang seharusnya memberikan pengetahuan kepada mereka atau dibalik? Kalau mereka ingin belajar itu, ke siapa mereka bisa belajar? Nah itu tadi, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, perindustrian terus ada jungtonya itu ke Dinas Industri, ini kan harus melakukan pembinaan. Juga dilakukan oleh asosiasi-asosiasi maupun Kamar Dagang gitu loh. Nah inilah pengetahuan itu. Kita melakukan pelatihan ekspor impor. Kita di Kadin DKI melakukan pelatihan pengetahuan ekspor impor. Apa persyaratan untuk ekspor, apa persyaratan untuk impor. Dan kita harus tahu untuk produk kita yang kita kirim ke sana itu apa kebutuhan untuk importasinya. Baik, kalau untuk perizinan sendiri Pak saat ini seperti apa? Apakah sudah cukup mudah dan efisien begitu? Kalau untuk perizinan, kalau khusus DKI sih sudah tidak masalah gitu loh. Nah permasalahannya kan ada di produk dari IKM ini sendiri juga untuk bagaimana memasarkan, itu aja. Nah, ini kan harus dilakukan pendampingan terus, masalah modal tadi, masalah IT-nya, pengetahuan ekspor impornya, ini yang harus didorong. Dan pemerintah harus bersinergi sama pengusaha. Kalau kita berbicara untuk produk lokal, ini kan yang mendorong pemerintahan kita dulu yang kuat, zaman Survive 98 kan UKM nih, Betul. Pak. Ekonomi kita utuh kuat gitu loh. Nah, inilah yang harus didorong, tumbuh kembangkan. Karena begitu besarnya sekarang kan importasi. Kita kan harus di dunia ini kan sekarang ini kita masih primer itu lebih kurang 65%. Udah gitu untuk manufaktur 35%. Di dunia kan sudah 67% itu manufaktur. Karena kan masalah tidak terbarukan itu tadi, sumber daya yang tidak terbarukan. Nah, kita memang arahnya kalau saya baca Kementerian Perdagangan ini arahnya 65% manufaktur, 35% untuk primer. Nah, 65% ini gimana harus menelitikan? Artinya harus didukung juga produk-produk itu. Kita seluruh Indonesia ini sangat banyak yang harus kita lakukan. Masalahnya pemasaran. Artinya jangan hanya sekedar seremonial, tetapi betul-betul harus dilakukan. Saya punya produk, saya yakini produk itu punya standar internasional. Saya ingin ekspor. Apa yang harus saya lakukan, tahap-tahapannya apa sampai saya bisa mengirimkan barang saya ke lokasi tujuan saya? Apa yang secara umum atau sederhana bisa saya lakukan? Secara umum artinya satu, kita harus punya berbadan hukum. Berbadan hukum. Ya, karena ini kan masalah transaksi dagang secara internasional, tidak bisa perorangan. Nah, tentunya kita harus mengetahui perizinan. Apa perizinan dalam negerinya, apa perizinan negara tujuan. Nah, di samping memang harus ada jaringan gitu loh. Nah, ini kalau sudah terpenuhi semua sebenarnya nggak masalah. Ini pengusaha kan harus update juga sama regulasi, karena regulasi kan tumbuhnya sangat cepat, perubahan. Karena apa? Dunia ini kan selalu berubah terus gitu loh. Nah, inilah yang harus tatanan itu harus dilakukan pengetahuan, bisa ngecek di Badan Ekspor Nasional. Kan banyak, kita ke perdagangan juga sudah menyiapkan grade dan sebagainya seperti itu. Nah, yang paling penting sih sebenarnya mereka jangan menutup diri, jangan merasa safety bermain di lokal.
banyak fasilitas-fasilitas yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Manfaatkan. Dimanfaatkan gitu, tetapi pemerintah juga tolong diperhatikan. Kan ada skala pengusaha kecil, mulai menengah. Nah, ini kalau mereka masuk promosi kadang-kadang mereka masalah grey ini kan mahal Pak. Masalahnya itu. Nah, tolong dikasih bantuan juga supaya ini kedongkrak, supaya hidup tumbuh dengan bagus untuk IKM maupun UMKM-nya itu sendiri. Ya, kalau saat ini Pak, negara mana saja kemudian punya potensi besar untuk menjadi mitra dagang bagi para pengusaha Indonesia? Yang jelas kita ini kan sudah ASEAN, itu pasar kita. Dan pasar yang besar. Wah, pasar besar. Kita ini kan nomor 3 populasinya kan. Ini pasar besar. Nah, apalagi ada Euro ini, Afrika itu pasar besar, Nigeria. Saya terus terang teman saya ekspor sederhana itu dari mana? Tanah Abang. Itu kan ada baju-baju murah. Tekstil itu, produk tekstil aslinya udah barang jadi. Itu diekspor ke Afrika selalu, ke Tanzania, ke pelabuhannya Lomi, itu diekspor semua. Satu bulan tuh daerah Tanah Abang itu mengeluarkan ekspor kita itu lebih kurang 200 kontainer loh, nggak main-main. Lihat tiap hari ke daerah Tanah Abang. Ada niche market. Iya. Tetapi kayaknya harus menjaga kualitas. Mereka harus diversifikasi juga, ada redesign. Artinya kan IKM ini juga harus melihat juga aturan seperti kemasan. Kemasan itu kan ada aturan-aturan secara internasional. Mesti pakai bahasa lokal mereka dan sebagainya. Nah, hal-hal ini IKM itu tetap hidup. Cuma pasarnya itu sekarang ini masih kecil. Baru lebih kurang 15%-an gitu loh. Kita lihat, saya jalan ke Thailand waktu saya ikut rapat di UNESCAP, itu tumbuh IKM sangat bagus. Sampai orang Indonesia itu membeli di sana, dibawa kemari, dijualin lagi. Artinya UKM-nya bagus, tertata dengan rapi. Kita ini harus lakukan jadi pembelajaran gitu. Supaya IKM-nya ada bergerak untuk membangun ekonomi kita. Kita bisa Pak ke arah sana? Kenapa tidak bisa? Toh pikirannya sama, kita sama-sama orang Melayu kan, ASEAN ya. Masa nggak bisa? Di Indonesia banyak orang pintar-pintar kok, tapi jangan hanya sekedar pintar, tetapi memang yang harus memberikan suatu sumbangsi untuk negara gitu, pemikiran-pemikiran, waktu, ruang dan sebagainya. Jadi kalau mau kaya rame-rame lah. Kaya rame-rame. Jangan 1-2 orang yang kaya. Kita nggak usah bicara kaya lah, survive aja lah. Survive rame. Pak Adil, terima kasih banyak sudah kembali hadir bersama kami memberikan pencerahan. Mudah-mudahan UKM kita bisa hidup, bisa bersaing tidak hanya lokal tetapi internasional, global, setidaknya di ASEAN lah. Harusnya kita jadi raja di ASEAN. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi.